Selamat jumpa kembali dengan saya Muhammad Fatur Razi Kurniansyah dari kelompok menjelaskan pengaruh pada sektor pertanian yang di masa pandemi COVID-19 ini. Langsung saja akan saya mulai. Di negara kita yang sangat luas, negara yang banyak sumber kekayaan yang merupakan sebuah lahan pertanian yang sangat luas. Di dalam usaha pemerintah pertanian ada pada dasarnya itu sebuah kegiatan yang memerlukan pengetahuan dan pengalaman secara pribadi dan akan menimbulkan kunci dasar yang akan dilakukan oleh para petani dalam pengelolaan sebuah lahan. Banyak cara yang dibuat oleh masyarakat terhadap dalam pengelolaan lahan, seperti memilih benih, dalam masa penanamannya bagaimana, terus dan bagaimana dia memanen, berapa umur dia memanen, beda-beda. Maka di sini sangat diperlukan adalah sebuah pengalaman dari masyarakat untuk membuahkan hasil yang sempurna. Sebagai negara yang terkenal dengan sumber kekayaan dalam bidang kekayaan alam, dalam bidang makanan pokok, yaitu pertanian, yang bisa dikatakan bahwa petanilah yang memegang sebuah peran penting di dalam perekonomian di negara kita ini, negara Indonesia. Petani ialah kombinasi yang berbasis besar dalam perekonomian di negara ini, dan mulai muncul virus yang secara tidak diduga dan mulai munculnya virus yang telah menginfeksi ribuan sektor ekonomi yang ada di seluruh negara ini, di negara mana saja, gak hanya Indonesia kan. Nah, masyarakat diusahakan untuk tidak panik dengan datangnya sebuah virus. Semua dapat mengambil pembelajaran bahwa penyebaran virus ini untuk meningkatkan kualitas sebuah produk pertanian sebagai petani yang unggul, dan ada beberapa dampak yang akan mempengaruhi pada sektor pertanian. Yang pertama, kesehatan para petani. Ini kuncinya sangat penting. Secara umum, mayoritas seorang petani yang relatif adalah orang tua. Ya, ada anak muda, tapi itu jarang sekali dibandingkan dengan populasi pekerja pada umumnya. Apabila dari virus ini belum saja menemukan sebuah titik terang yang bisa menyembuhkan, maka akan menimbulkan sebuah kepanikan kepada masyarakat yang khawatir akan penyebaran sebuah virus ini, khususnya untuk para petani, yang akan menambah keterpurukan produksi pangan di negara ini. Yang kedua, yaitu adalah tenaga kerja, khususnya di tenaga kerja pertanian, bukan pekerja di pabrik atau di kota, bukan. Jadi tenaga kerja pertanian yang masih relatif tinggi, yang akan diakibatkan rendahnya daya serap tenaga kerja pada sektor industri. Jadi masyarakat itu lebih memilih ke industri, bukan ke pertaniannya. Dan ketiga, yaitu kerusakan pada sumber pangan. Perlu diketahui bahwa potensi geografis
di negara Indonesia ini berkaitan dengan ketahanan pangan yang mendukung dan berpotensi positif karena faktor cuaca yang sangat ekstrim. Seperti di tahun ini tuh cuaca sangat ekstrim yang akan mengakibatkan produksi yang rendah dan kualitas yang kurang menjamin, yang ditakutkan akan menjadi para petani itu banyak yang gagal panen. Seperti di desa saya sendiri, banyak petani-petani yang mengeluh terhadap cuaca yang sangat ekstrim ini mengakibatkan tanamannya tidak sesuai yang diharapkan dan tanamannya rusak. Yang selanjutnya, yang keempat, rantai pasokan pangan melambat. Pada sektor pertanian yang menjadi tulang punggung di tengah wabah seperti ini, dengan merambahnya kasus pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan dampak yang sangat signifikan di sektor pangan. Dan dalam rantai pasokan pangan, di dalam wabah seperti ini itu kurang. Dan yang kelima yaitu harga pasar dan pertanian. Untuk menjaga stabilitas harga yang ada di pasar saat ini memang sangatlah sulit. Dengan dimulainya social distancing, PPKM untuk menghindari kerumunan, maka itu suatu yang sangat sulit untuk para konsumen untuk mendapatkan bahan pangan seperti bahan pokok padi seperti itu. Apalagi ditambah dengan kebutuhan primer untuk masyarakat petani seperti pupuk organik maupun non organik, maupun subsidi maupun non subsidi, semuanya itu melonjak tinggi sejak adanya pandemi. Dan untuk saat ini itu sangat sulit untuk didapatkan sebuah pupuk, padahal di dalam petani yang paling penting itu adalah pupuk. Untuk masalah benih, obat-obatan yang dipakai untuk masyarakat nggak masalah. Yang penting, yang terutama adalah pupuk yang digunakan pada tanamannya tersebut. Seharusnya pemerintah bisa mendukung petani-petani agar tanaman yang dia tanam itu tidak buruk, gulung tikar, harga stabil, tanaman bagus. Jadi begitu. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik walhidayah walidhalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.